Baik, kita lanjut ke mandi. Nah, sholat sebagaimana kita ketahui sahnya juga harus suci dari hadas besar. Nah, cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi wajib, yaitu membasuh seluruh tubuh mulai dari puncak kepala hingga ujung kaki. Adapun sebab-sebab yang mewajibkan mandi diantaranya 1. Bertemunya dua khitanan atau bersetubuh atau jima atau hubungan suami istri dan sebagainya. Kedua, keluar mani disebabkan bersetubuh atau lain-lain sebabnya ya. Nah, sebab yang tadi nomor 1 dan 2 itu dinamakan juga sebagai junub. Ya, nanti mandinya disebut juga mandi junub. Yang ketiga yaitu mati atau meninggal ya, meninggal. Dan meninggalnya itu bukan mati syahid, maka wajib untuk mandi. Yang keempat, karena selesai nifas atau bersalin. Nah, setelah selesai berhentinya keluar darah sesudah melahirkan. Yang kelima, karena wiladah atau setelah melahirkan. Dan yang terakhir, karena selesai haid. Ketika perempuan sudah haidnya berhenti, maka wajib baginya untuk mandi. Adapun fardunya mandi, yang pertama itu niat, ya, berbarengan dengan mula-mula membasuh tubuh. Jadi niat itu berada di awal perbuatan. Adapun niatnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardalillahi ta'ala. Yang artinya aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh seluruh badan dengan air, yakni meratakan air ke semua rambut, kulit, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu menghilangkan najis. Jadi sembari kita meratakan juga membersihkan najis jika ada. Mandi juga memiliki sunah-sunah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan. Nah, jika ada. Yang kedua itu membaca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan mandi. Nah, kalau kita berada di WC berarti cukup Bismillahirrahmanirrahimnya di dalam hati. Yang ketiga menghadap kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan bagian kanan daripada kiri. Nah, jadi mendahulukan bagian kanan daripada kiri itu juga termasuk sunahnya mandi. Yang keempat membasuh badan sampai 3 kali. Dan yang kelima membaca doa sebagaimana membaca doa sesudah wudhu. Yang keenam mendahulukan mengambil air wudhu, yakni sebelum mandi disunahkan berwudhu terlebih dahulu. Larangan bagi orang-orang yang sedang junub atau sedang berhadas besar. Bagi mereka yang sedang berjunub itu tidak boleh melakukan hal-hal seperti sholat, tawaf di Baitullah, memegang kitab suci Al-Quran, membawa atau mengangkat kitab Al-Quran, membaca kitab suci, atau berdiam diri di masjid. Nah, larangan bagi yang sedang haid nih, atau dalam masa berhadas. Mereka yang sedang haid itu dilarang melakukan seperti tersebut di atas. Kemudian ditambah dengan bersenang-senang dengan apa yang antara pusat dan lutut. Ya. Kemudian yang kedua berpuasa baik sunnah maupun fardu. Dan yang ketiga itu dijatuhi talak. Jadi orang yang sedang haid itu tidak boleh dijatuhi talak.